Shalom, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Sebuah hari kemenangan bagi kita karena Allah kita hidup, kuasa maut tidak sanggup menahannya. Amin. Baiklah, pada hari ini Minggu 17 April tahun 2022, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita secara khusus, kita akan merayakan Paskah dalam ibadah onsite maupun online bagi saudara yang kurang sehat atau mungkin karena satu dan lain hal. Sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan tetap kita ambil dari pembacaan satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-40, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-40 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Judul perenungan kita di pagi hari ini, Misteri Allah Sang Maha Kuasa. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dalam judul perikop, Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Sesudah bom besar ditembakkan oleh Tuhan terhadap Ayub, lewat berbagai pertanyaan gugatan tentang posisi dan peran Ayub dalam kehidupan alam semesta, dan pernyataan tersirat tentang siapa yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini, maka pada pasal 40 ini sampai dengan 41, dengan gamblang dan tegas Tuhan menyatakan serta memperkenalkan dirinya. Saya pikir Tuhan merasa tersinggung menyaksikan Ayub dan keempat temannya. Mereka beradu argumentasi dengan motif yang egoistis. Masing-masing pihak mau bertahan dan membenarkan diri sendiri. Perdebatan itu memberi kesan bahwa Tuhan bukan subjek, melainkan sebuah objek akal budi manusia untuk pembenaran sikap pribadi. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Jika kita bisa baca ayat keempat sampai dengan ayat kelima pernyataan itu. Ayub dipersilakan membandingkan dirinya yang sedang tidak berdaya karena bara dan malapetaka dengan Tuhan. Kalau hasilnya Ayub lebih kuat daripada Tuhan, maka aku pun, kata Tuhan, akan memuji engkau. Pada ayat ke-9 pada pasal ini. Lebih lanjut, Tuhan mengibaratkan keperkasaan dan kekuatannya dengan gambaran kuda Nil dan buaya. Kedua hewan tersebut kuat dan tiada seorang pun yang dapat menaklukkannya, melainkan hanya Tuhan. Kalau begitu, apakah Ayub bisa dibandingkan dengan Tuhan? Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai pahlawan perang dengan pakaian lengkap. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti Ayub pada pasal ini. Sebaliknya, Ia menghibur dan menguatkan Ayub kalau Tuhan yang dia sembah selama ini adalah Allah yang besar, adalah Allah yang dahsyat. Ketika lemah dan tidak berdaya, kita bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa mengatasi setiap kelemahan kita itu. Amin. Terlebih khusus pada hari ini, dalam momen Paskah kebangkitan Kristus dari kematian. Kematian akibat dosa yang harusnya kitalah yang mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kematian itu tidak dapat membungkam keilahian Yesus. Itu sebabnya kubur tidak sanggup menampungnya. Kuasa maut tidak sanggup menahannya. Yesus bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemahadahsyatan dan kebesarannya bagi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena memang Dia adalah Allah yang perkasa, pembela kita, penebus kita hidup, dan Dia akan tetap hidup selama-lamanya. Dan Dia ingin kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Itulah kedahsyatan Allah yang harus kita banggakan, yang terus mengabarkan kedahsyatan dan kebesarannya melalui kehidupan kita, yang terus melakukan apa yang benar dan berkenan kepadanya. Tuhan kita dahsyat, dan Dia akan melakukan dan menunjukkan kedahsyatannya senantiasa bagi hidup kita. Jangan pernah takut menghadapi apapun, karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Besar. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini secara khusus dalam perayaan Paskah kita hari ini. Bagi kita yang akan beribadah baik secara onsite maupun online, mari persiapkan dirimu untuk mengeluh-elukan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Bawalah persembahan terbaikmu dalam penyembahan dan siapkanlah hatimu untuk menerima pengurapan firman-Nya yang akan mengajari kita,
yang akan menegur dan menasihati kita, sehingga momen Paskah ini sungguh-sungguh berkesan di hati kita karena Dia berfirman dengan luar biasa. Diberkatilah bagi sidang jemaat Tuhan yang ambil bagian pelayanan hari ini dengan pengurapan yang ganda. Diberkatilah kita semua, dan bagi sidang jemaat Tuhan akan melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini, apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kirimu pasti dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat Paskah.